Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di praktikum kontrol otomatik 2020 modul yang kelima mengenai kontrol RPM. Langsung saja. Untuk tujuan praktikum kali ini kita akan mempelajari cara kerja sistem kontrol RPM menggunakan PID. Yang kedua, mempelajari cara menentukan parameter PID dengan menggunakan metode tuning PID pada MATLAB. Yang ketiga, mengetahui perbedaan metode tuning PID pada MATLAB dengan metode trial and error dalam menentukan parameter PID. Alat dan praktikum yang digunakan ialah PC atau laptop yang sudah terinstall software MATLAB. Yang kedua, modul penunjang praktikum kontrol otomatik 2020. Yang pertama kita masuk ke dasar teori. Dasar teori yang pertama yaitu mengenai sistem motor DC. Kita ketahui bersama bahwa motor DC ini merupakan motor yang menggunakan tegangan DC yang di dalamnya terdapat beberapa komponen sehingga putaran atau RPM pada motor DC atau kinerja si motor DC ini tergantung beberapa parameter. Yang pertama, tegangan input yang masuk ke motor DC ini. Jadi semakin besar tegangan input ke motor DC, maka akan menyebabkan putaran atau RPM motor DC tersebut akan semakin besar. Kemudian parameter lain yang berpengaruh ialah berdasarkan dari komponen yang ada dalam ini, yaitu coil. Coil memiliki resistansi dan induktansi yang apabila diberi tegangan akan sedikit banyak mengurangi daya keluaran atau terjadi disipasi daya. Terus kemudian ada yang namanya momen inersia. Momen inersia ini terjadi ketika motor DC itu berputar, maka akan terjadi momen inersia. Dan ketika motor DC-nya itu bergerak, maka akan ada gaya gesek motor. Gaya gesek yang diakibatkan oleh perputaran dari si armatur. Terus kemudian yang kedua mengenai fungsi transfer. Di setiap sistem pasti memiliki fungsi transfer, di mana fungsi transfer itu perbandingan dari output yang dikeluarkan terhadap input yang kita masukkan. Di sini outputnya berupa omega, yaitu kecepatan putaran motor DC. Nah, inputnya berupa tegangan input berupa dalam satuan volt. Nah, ini ada beberapa parameter yang berpengaruh, yaitu konstanta motor DC bergantung pada motor DC-nya, nilai toleransi. Terus J ini merupakan momen inersia, B merupakan nilai friction atau gaya gesek, L merupakan induktansi dari si coilnya, R resistansi dari si coil yang ada di motor DC, dan K ini merupakan konstanta si motor DC, merupakan nilai toleransinya. Nah, itu untuk nilai fungsi transfernya. Nah, kemudian untuk kontrol RPM yang kita lakukan sendiri, nah yang di awalnya kita masukkan input set point-nya, kemudian akan diolah oleh controller. Nah, setelah masuk ke controller, kita masuk ke fungsi transfer si plan-nya. Nah, setelah masuk ke plan, akan dioutputkan berupa RPM. Nah, ada nilai feedback-nya. Jadi si controller PID ini membaca nilai error atau perbandingan selisih dari set point yang ditentukan dan nilai feedback-nya. Kemudian akan diolah oleh controller. Begitu. Terus kemudian untuk fasilitas yang digunakan dalam MATLAB dalam praktikum kali ini ada Simulink. Simulink ini fitur yang ada di MATLAB yang digunakan untuk mensimulasikan sistem, untuk mengamati, menganalisa dari perilaku tiruan sistem. Tiruan sistem ini akan lebih efektif apabila si tiruan sistem mendekati dari sistem yang sebenarnya. Nah, untuk mendekati atau tidaknya itu tergantung dari si nilai fungsi transfernya ini tadi. Kemudian ke percobaan.
Nah, nanti percobaannya kita akan mencoba 2 kali, yaitu yang pertama menentukan parameter PID yaitu P, PI, dan PID pada sistem kontrol RPM dengan menggunakan metode trial dan error atau coba-coba. Yang kedua menentukan parameter PID, P, PI, dan PID menggunakan metode tuning PID pada MATLAB. Nah, dalam percobaan nanti kita memerlukan beberapa parameter ini. Nah, parameter-parameter ini digunakan kita masukkan ke fungsi transfernya ini. Nanti kita akan mencoba di MATLAB. Nah, sekarang dicoba dibuka MATLAB-nya. Oke, setelah software MATLAB-nya terbuka, maka langsung saja membuat script baru. Nah, di dalam editor ini kita akan memasukkan nilai dari variabel-variabel yang sebelumnya sudah kita ketahui, dan kemudian fungsi transfernya. Untuk nantinya kita akan ketahui nilai pasti dari si fungsi transfernya. Nah, caranya kita akan deklarasikan si variabel-variabel ini. Yang pertama nilai momen inersia. Momen inersia 0,25. Kemudian nilai friction. Nilai frictionnya 0,0045. Kemudian nilai konstanta motor DC dengan 0,02. Resistansi 7,25. Kemudian nilai induktansi sebesar 0,015. L sama dengan. Nah, setelah semua variabel kita deklarasikan, kemudian kita akan deklarasikan domain frekuensinya. Domain frekuensi sama dengan S. Ini untuk mendeklarasikan domain frekuensinya. Nah, setelah semuanya selesai, maka kita akan menuliskan rumus dari si fungsi transfer dari motor DC ini. Nah, kita namakan fungsi transfer sama dengan apa tadi? K per C S plus B LS R K kuadrat. K dibagi dengan J dikali dengan S plus B dikali dengan RS plus R. R dikali dengan S ditambah dengan R ditambah dengan K dikali dengan K. Jika sudah, kita coba untuk menjalankan program ini. Save aja di direktori yang sudah ditentukan. Nah, maka akan diketahui bersama bahwa fungsi transfer dari si motor DC ini adalah 0,02 dibagi dengan 0,00375 S kuadrat ditambah 1,813 S plus 0,03302. Nah, setelah fungsi transfernya kita ketahui, kita coba untuk memasukkan si fungsi transfer ini atau model yang sudah ada dari fungsi transfer ke dalam Simulink. Nah, caranya kita masuk ke home, tab menu home, terus kemudian kita tekan si start Simulink. Kita tunggu. Nah, setelah Simulink ditekan, maka akan muncul sebuah jendela Simulink Start Page. Nah, untuk memulai
projectnya kita menggunakan blank model aja, kita akan buat. Oke, setelah simulinya terbuka, maka langsung saja kita membuat diagram blok dari sistem kontrol RPM. Ada input, ada controller, ada fungsi transfer plan, dan ada output. Nah, fungsi transfernya close loop. Kita buat, kita masuk ke library browser, kita klik aja. Nah, kemudian akan tampil. Nah, kemudian sinyal pertama yang kita cari adalah sinyal step. Sinyal step ini berguna sebagai sinyal input set point-nya. Nah, kita masukkan sinyal step. Sinyal stepnya kita masukkan. Ketika sudah, kita coba untuk memasukkan sinyal yang kedua, yaitu misal kita masukkan si fungsi transfernya dulu. Kita fungsi transfer, coba transfer function. Nah, fungsi transfer yang digunakan yang ini, fungsi transfer. Terus kemudian ada bagian output. Bagian output ini kita menggunakan scope karena kita akan melihat grafik dari respon sistemnya. Kita cari scope. Nah, bagian scope ini kita taruh di sini. Terus kemudian ada summing point, kita cari di sini. Kita cari summing point. Nah, summing point udah ketemu, kita letakkan. Kemudian ada yang terakhir, controller PID. Nah, kita coba untuk masukkan controller PID. Nah, PID controller kita letakkan. Nah, ketika sudah, maka kita akan menghubungkan masing-masing bagian ini. Nah, ini ada, klik aja. Nah, ini kita perbesar aja biar nanti terlihat si fungsi transfer. Kemudian ini. Udah. Nah, ketika sudah, si input, summing point, controller, si plan, ada si outputnya. Nah, kemudian kita akan mencoba untuk merubah si fungsi transfernya agar sesuai dengan fungsi transfer yang kita punya di sini. Nah, kan ada fungsi transfernya. Nah, kita akan mencoba untuk merubahnya. Tutup aja dulu. Kita akan merubah bagian sini. Nah, akan muncul di kotak dialog blok parameter. Nah, ini numerator koefisien ini merupakan nilai dari pembilang atau bagian atas. Nah, 0,02 kita masukkan aja. 0,0 0,02. Terus denominator ini untuk si penyebutnya. Nah, bagiannya kita lihat dari depan 0,00375. Nah, untuk memisahkan S kuadratnya ini nggak usah, tinggal kita spasi aja. Untuk bagian yang kedua 1,813. Nah, untuk bagian yang ketiga 0,0
03 302. Nah, sudah di oke aja, maka akan muncul persamaan dari si fungsi transfer si sistemnya. Terus kemudian di summing point ini kan merupakan keluarannya merupakan error yang merupakan selisih dari sinyal step dan sinyal feedback. Nah, ini tandanya masih positif, maka kita akan merubah tanda dari si summing point. Nah, ini yang pertama ini. Terus yang kedua kita ubah jadi minus. Nah, jika sudah, maka si tandanya sudah menjadi plus negatif. Maka output di sini merupakan output dari error penjumlahan sinyal input dan sinyal outputnya. Terus kemudian setelah sudah, kita coba untuk memasukkan set point. Set pointnya ini initial value mulai dari 0. Terus kemudian final value ini merupakan set point dari motor DC-nya, RPM-nya. Misal kita masukkan RPM-nya jadi 25 misal. Oke. Nah, ketika sudah, kita coba untuk menjalankan si model yang sudah kita buat ini. Kita tunggu. Nah, setelah sudah, maka kita coba untuk menekan bagian scope. Klik 2 kali, double klik. Kemudian akan muncul grafik dari respon sistemnya. Nah, untuk melihat masing-masing parameter, kita bagian tools ke measurement, kemudian di level measurement untuk melihat rise time dari si sistemnya. Nah, maka akan keluar measurement dari si sistemnya. Kita dapatkan bahwa ini dibesarkan dulu skalanya. Nah, kita dapatkan bahwa si sistem ini akan mencapai rise time ketika memasuki detik keempat. Jadi lumayan cukup lama, 4 detik menuju ke set point-nya. Nah, kemudian kita akan mencoba untuk memasukkan parameter-parameter PID. Nah, tadi kan belum kita masukkan parameter PID-nya. Nah, ini kita coba untuk memasukkan karena tadi masih jauh, coba dinaikkan 30. Nah, ini untuk metode coba-coba menggunakan ini ya. Jadi bagian control PID ini diklik 2 kali. Terus kemudian dimasukkan nilai dari masing-masing parameternya. Nah, untuk controller P ya berarti misal 30, I dan D-nya 0, jadi 0. Misal, ini controller P. Nah, kalau sudah, coba untuk melihat
dari skopnya lagi. Nah ini malah memperburuk, jadi rest time-nya jadi 5,275. Nah untuk metode trial dan error silahkan masukkan nilai parameter PID-nya ini terserah, sembarang terserah kepada kalian. Terus kemudian yang penting ketika sudah dijalankan si sinyalnya ini di save. Oke, setelah di save kemudian kita akan masuk ke metode yang kedua, yaitu metode tuning PID. Nah, metode tuning PID ini menggunakan bagian di editor. Nah, kita menggunakan bagian ini di apps, kemudian ada PID tuner. Nah, ini PID tuner ini digunakan untuk menentukan parameter PID. Kita klik aja 2 kali, kita buka. Oke, setelah terbuka jendela tuning PID-nya, kita masuk. Kita besarkan dulu. Nah, kemudian kita akan masukkan si fungsi transfer sistem yang ada tadi dengan cara, nah ini bagian kiri atas ada plan. Nah, ini bagian plan ini kita klik, kemudian kita import data 2 kali. Oke, kita akan masuk ke import data. Nah, kita masukkan si fungsi transfer yang sudah ada tadi. Nah, ini yang pertama ini fungsi transfer. Nah, kita import. Kita tunggu hingga sistemnya terinputkan. Nah, ketika sudah maka si grafiknya akan menampilkan respon sistem dari si fungsi transfer yang kita buat tadi. Nah, untuk menentukan parameter-parameter PID-nya, caranya kita menggunakan, menentukan si controller yang digunakan dan mengeset seberapa cepat. Nah, ini untuk menentukan metode PID yang digunakan. P, ada I, ada PI, ada PD, PID. Nah, kita coba untuk masukkan ke parameter PID. Nah, untuk parameter PID, nah dia sistemnya akan menjadi seperti ini. Terus kemudian untuk mempercepat atau menaikkan tingkat agresivitas dari sistemnya, kita menggunakan ini, slider. Nah, ini sistemnya akan semakin lambat si rise time-nya. Nah, untuk mempercepat ke bagian kiri. Nah, tuh. Ini sistemnya akan semakin cepat si responnya. Terus kemudian ini untuk agresivitas dari sistemnya. Nah, ini untuk menurunkan overshoot, ini menaikkan overshoot. Misal segini ya. Nah, misal kita udah dapat nilai segini. Terus kemudian kita lihat si parameternya, si sistemnya. Nah, maka akan muncul si parameter dari masing-masing komponen. Ada KP, ada KI, ada KD. Nah, sekarang kita masukkan ke dalam simuling yang ada tadi. Nah, nilai KP, KI, dan KD-nya itu. Nah, nilai KP, KI, dan KD-nya. Klik 2 kali. Terus kemudian kita masuk ke PID tuner. PID tuner, kita masukkan nilai KP, KI, dan KD-nya. Ini 133. Kemudian nilai KI 1,6349, nilai D nya 7,59
Nah, setelah kita masukkan, kita oke aja. Nah, ketika oke, kita masuk ke si simulingnya tadi. Kita coba untuk menjalankan si sistemnya. Nah, jika sudah, kita coba untuk melihat si respon sistemnya. Nah, seperti itulah untuk metode tuning PID dengan menggunakan fitur yang ada di MATLAB. Nah, kemudian dan metode trial dan error. Untuk selanjutnya silahkan untuk dieksplorasi. Bagian trial dan error berarti kita masukkan diagram blok seperti ini, terus kemudian kita masukkan si function transfer, dan yang terakhir kita tentukan nilai PID sesuai dengan keinginan kita apabila itu menggunakan metode trial dan error. Nah, untuk metode tuning PID kita menggunakan PID tuner yang ada di software MATLAB. Nah, dengan cara kita manfaatkan, kita masukkan si fungsi transfer dari si sistemnya ke dalam PID tuner, kemudian kita tentukan si parameter PID yang baik. Nah, misal, terus kemudian kita tentukan si respon sistemnya akan seperti apa, maka akan masuk parameter KP, KI, dan KD-nya. Nah, ketika sudah, maka kita masukkan lagi ke dalam simulingnya, ke dalam PID controller ini. Nah, ke dalam parameter-parameter ini, terus kemudian kita oke, kita jalankan lagi. Kita lihat lagi grafiknya. Nah, kira-kira dengan nilai KPKI KD berapakah si sistemnya akan mencapai rise time dengan waktu yang paling cepat. Karena sistem yang bagus adalah dengan sistem yang respon sistemnya untuk mencapai nilai set point-nya cepat. Begitulah. Nah, setelah masing-masing ditentukan, jangan lupa untuk menyimpan grafiknya ini ke dalam sebuah folder dengan diberi keterangan nilai KPKI KD-nya dari masing-masingnya itu berapa. Oke, sekian untuk video pembelajaran mengenai kontrol RPM. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.